Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iba Rifki. Saya mahasiswa Pendidikan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan pada semester 2. Di sini saya akan menerangkan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional itu? Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu internal maupun eksternal. Konsep ketahanan nasional dikenal sejak tahun 1968. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, definisi dari ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis dari bangsa Indonesia yang berisi soal daya tahan serta keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan maupun ancaman dari dalam maupun luar negeri. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Pedoman yang digunakan dalam konsepsi ketahanan dasar nasional adalah Astagatra. Astagatra merupakan suatu perangkat hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku masyarakat. Kesejahteraan dan keamanan memang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebab dalam prakteknya, penyelenggaraan kesejahteraan ini membutuhkan keamanan, dan sebaliknya, kesejahteraan dan keamanan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan nasional karena keberlangsungan suatu negara ditentukan oleh hal tersebut. Kesejahteraan ini dimaksudkan sebagai kemampuan bangsa untuk mewujudkan kemampuan bangsa yang adil dan merata bagi rakyatnya. Sementara keamanan merupakan kemampuan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai yang dianut terhadap ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang dari pihak internal maupun eksternal. Tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional ini biasanya dijadikan tolak ukur dalam mencapai kesuksesan ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Berlandaskan prosedur Astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami seperti kekayaan alam, geografis, serta masyarakat, dan 5 faktor kemasyarakatan yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan. 2. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. 3. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nomor 4. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang. 5. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional juga memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, seperti mandiri. Artinya, ketahanan nasional ini harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah dengan bertumpu pada identitasnya, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk menjalin kerjasama dalam perkembangan global. Dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu berkembang, sehingga ketika nantinya ada perkembangan zaman, ketahanan negara akan siap menghadapinya dan tidak goyah. Wibawa.
Wibawa berarti ketahanan nasional harus selalu meningkat kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan itu, suatu negara akan lebih disegani oleh negara lain. Manunggal. Manunggal berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek bernegara. Yang terakhir, konsultatif dan kerjasama. Asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menuntut suatu negara untuk selalu mengedepankan sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Artinya, suatu negara harus mengedepankan sikap konsultatif dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang datang mengancam keamanan dari suatu negara. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional merupakan pedoman yang berdasarkan nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas kesejahteraan dan ketentraman. Asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya dua aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konsepsi ketahanan nasional bahwa kesejahteraan dan ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Asas komprehensif integral. Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. Asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemajuan bangsa, kemajuan atau kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan menanggulangi dampak lingkungan luar negeri. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur ketahanan nasional yang pertama unsur Pancagatra. Pancagatra ini pada dasarnya berdasarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alamnya, serta manusia dengan dirinya sendiri. Atas dasar itu, ada 5 aspek yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kedua, unsur ideologi. Ideologi ini merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Filsafat itu juga digunakan sebagai suatu dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini tentunya memiliki berbagai fungsi untuk suatu bangsa, yaitu sebagai daya tangkal. Artinya, ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas dan identitas negara. Kedua, sebagai pengarah. Pengarah ini berarti ketahanan nasional ini memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki, baik itu dari sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, untuk meraih kesejahteraan hidup masyarakat. Yang ketiga, pedoman dalam mempersatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor. Artinya, ketahanan nasional harus bisa membuat masyarakat hidup adil dan makmur lewat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan tujuan ketahanan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disilakan bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, permufakatan, dan keadilan sosial. Contoh ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan supaya suatu negara bisa mengantisipasi dan melawan ancaman-ancaman
yang ada di dalam negeri. Dengan adanya hukum, ketahanan nasional akan terjaga dan hasilnya kelangsungan hidup dalam suatu bangsa akan berjalan dengan baik. Yang kedua, pendidikan karakter untuk generasi muda. Dengan pendidikan karakter itu, para generasi muda akan memiliki karakter yang kuat sehingga bisa menghadapi arus modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi meskipun memang punya dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu ketahanan nasional. Pasalnya, dua hal tersebut bisa melunturkan kebudayaan atau identitas asli dari suatu negara. Oleh sebab itu, perlu adanya karakter yang kuat dari setiap generasi muda agar mereka bisa menerima perkembangan tanpa melunturkan identitas dari bangsa. Selanjutnya, penerapan sistem keamanan lingkungan. Sistem keamanan lingkungan ini menjadi hal paling sederhana dalam menerapkan ketahanan nasional. Di level RT maupun RW, hal ini bisa menjadi penyortir awal ketika adanya hal-hal mencurigakan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan dan ketahanan, entah itu untuk lingkungan itu sendiri maupun untuk nasional. Salah satu kasus yang mengancam ketahanan nasional adalah narkoba. Fenomena narkoba merupakan fenomena yang multidimensi berkaitan ke seluruh aspek kehidupan dimulai dari kesehatan, hukum, sosial, dan ekonomi. Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional karena dalam perkembangannya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus dan pemimpin bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat aditif penghancur saraf otak. Hal ini akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa di masa depan. Permasalahan narkoba sangat urgent dan kompleks. Narkoba telah merusak generasi muda sebagai masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Ancaman penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS merupakan hal yang sangat serius dan harus ditanggulangi. Hal ini disadari bahwa sebagai unsur utama dan motor penggerak pelayanan publik, maka apabila seorang PNS sampai terkena kasus narkoba, tentu dampaknya sangat negatif, baik bagi dirinya maupun lingkungan kementerian. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus benar-benar diprioritaskan. Dengan ancaman yang sungguh serius dan dapat mengakibatkan hilangnya satu generasi, maka Presiden Joko Widodo menetapkan darurat narkoba pada tahun 2018. Telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, atau bisa disebut P4GN. Dalam instruksi Presiden ini, Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional provinsi maupun kabupaten atau kota diminta peran sertanya dengan melakukan P4GN tadi, seperti melakukan sosialisasi bahaya narkoba baik langsung maupun melalui media, tes urin di lembaga masyarakat, pendidikan, dan pekerja baik pemerintah maupun swasta, melakukan rehabilitasi narkoba bagi pecandu narkoba yang melakukan wajib lapor, dan melakukan razia-razia di berbagai tempat yang terindikasi bahaya penyalahgunaan narkoba, serta melakukan penggerebekan dan penangkapan bagi para sindikat narkoba. Karena itu, kejahatan narkoba dapat dikategorikan sebagai ancaman negara dalam bidang non-militer. Sebagai ancaman non-militer, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparatur tertentu saja. Lalu, apa sih hubungan ketahanan nasional dan bela negara? Hubungan ketahanan nasional dan bela negara
tahun 1945 pada akhirnya. Bela negara sebagai upaya pembelaan negara melalui tekad, sikap, dan semangat, serta tindakan seluruh warga negara secara teratur dan terpadu yang dijiwai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu pula dengan ketahanan nasional, yang mana merupakan kondisi dinamis bangsa berdasarkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari luar dan dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, ketahanan nasional adalah strategi dalam mempertahankan dan membela negara. Esensi ketahanan nasional melalui bela negara. Arus globalisasi yang terjadi sekarang seolah-olah membalut suatu negara saling berhubung tanpa batas dan saling tergantung, baik satu negara maupun lainnya di dunia ini. Dinamika globalisasi yang terjadi tersebut sudah masuk ke Indonesia. Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi sekaligus. Dalam konteks ini, Indonesia mendapat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi pada dasarnya membawa nilai-nilai baru yang berasal dari luar, kemudian masuk ke Indonesia. Sehingga nilai-nilai baru tersebut belum tentu akan sesuai dengan kepribadian dan karakter dari masyarakat Indonesia. Berhubung dengan itu, tentunya dalam nilai-nilai kepribadian karakter bangsa Indonesia akan bergeser dan bahkan mungkin dianggap telah usang atau hilang. Pada tataran mikro dari pola keseharian masyarakat Indonesia ini yang telah diwarnai pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang bersifat individualis, tataran makro dapat dilihat dengan adanya arus globalisasi itu sendiri, yaitu dari kurang tangguhnya ketahanan nasional Indonesia. Kondisi tersebut harus diperbaiki dan diselesaikan karena dikhawatirkan pada jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional untuk kepulauan yang besar dimiliki dan posisi penduduk urutan keduanya. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus segera dan perbaikan dan penyelesaian, karena dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional sebagai negara kepulauan terbesar dan dengan jumlah penduduk urutan keempat di dunia. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri akan berdampak luas pada masyarakat Indonesia. Berhubung dengan itu, geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan bahwa nilai-nilai ketahanan nasional dan bela negara menjadi pijakan dalam membangun kekuatan nasional yang akan menjadi kekuatan pertahanan negara nasional defense. Indonesia adalah Indonesia yang tangguh dan kuat. Kedua komponen tersebut menjadi persyaratan dari sudut pandang yang harus selalu dibina dan dikembangkan secara terus-menerus, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketahanan nasional dan bela negara bukan hanya sebuah retorika, melainkan juga harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, utamanya generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengerjakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam bela negara dari perspektif ketahanan nasional. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi